kasayyibin au mathaluhum kasayyibin, atau sifat mereka kasayyibin, seperti yang dituangi hujan, atau yang diaika ashab, seperti. Jadi diibaratkan orang-orang munafik itu seperti orang yang dihujani. Wa asluhu, dan asal daripada kata sayyibin, suyubin, min saba, diambil minas samai, dari langit. Maksud langit di sini ais sahabi, awan yang tebal, jadi gelap yang tebal. Wara'dun, dan petir. Wara'dun, dan petir. Apa petir itu? Menurut mufassir, huwal malakul apa petir itu? Menurut mufassir, huwal malakul muwakkalu bihi, yaitu huwal muwakkalu bihi, huwal malakul muwakkalu bihi birra'di, yaitu malaikat yang diwakilkan di petir itu. Waqila, dan dikata orang, ada kata fil di sini, sautuhu, suaranya. Suara apa? Petir. Wa barqun, lam'anu sautihi, kilatan pecutnya, alladzi yazjuruhu bihi, yang ia pakai mengaturnya, mengatur hujan, bihi, dengannya, dengan itu saut. Nah, coba lihat itu di dalam. Au qauluhu au mathaluhum, atau seumpama mereka, seumpama orang munafik itu. Kan kemarin mathaluhum kamathalillah istauqada naran ila akhir, sampai seterusnya. Kemudian ada perumpamaan lagi, au kasayyibin, atau seperti sifat mereka seorang munafik itu kasayyibin. Di sini ada au, sifat mereka si orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api sampai seterusnya. Au, atau sifat mereka kasayyibin, seperti orang yang dihujani. Yasihhu, sah, antakuna au litanwi'i, sah bahwa adalah au di sini litanwi', untuk memacam-macamkan. Jadi macam perumpamaan mereka itu maksud au di sini. Au lil ibham, atau untuk arti keumuman. Awis syakki, atau untuk arti keraguan. Awil ibahati, atau arti ibahah, kebolehan. Awit takhyiri, atau pilihan. Awil idrabi, atau untuk perpindahan. Jadi yang jelas itu semua adalah sifat daripada orang munafik. Au bima'anal wawi, atau dengan arti waw. Jadi wa kasayyibin. Kalau dengan arti waw berarti wa kasayyibin. Ay wa masaluhum kasayyibin. Dan sifat mereka seperti orang yang dihujani. Wa ahsanuha al-awwal, dan yang terbaiknya, maksudnya ya yang paling baik tentang penafsiran au ada litan lil ibham lil syak lil ibaha lil takhir lil idham au bimakna wa jadi itu yang paling baik daripada semua asumsi penafsiran tadi. Itu yang paling baik adalah yang pertama. Mana yang pertama?
antakuna au litanwi untuk arti memacamkan. Jadi au kalau diartikan memacamkan berarti di ayat Al-Quran ini sedang menjelaskan macam-macam daripada perumpamaan yang sesuai bagi orang munafik. Jadi umpama orang munafik itu, jadi sifat-sifat orang munafik itu seperti yang pertama dari masalah itu. Kemudian macamnya lagi ada yang kasayyib, macam perumpamaan. Jadi kenapa kok indah sekali seperti ini? Karena itulah bahasa Al-Quran ini. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya dari susunan kata bahasa Al-Quran dengan bahasa manusia pada umumnya. Baik manusia yang terpelajar maupun tidak pernah belajar, juga bahasanya mirip dengan bahasa Al-Quran. Maka sebenarnya setiap orang apabila dia mendalami arti Al-Quran, kemudian cara susunan bahasa Al-Quran, kemudian cara mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang hakiki maupun kalimat yang bersifat majazi itu sangat identik dengan bahasa manusia. Ya sama saja dengan au ini. Jadi au ini kata atau bisa mengartikan macam sifat orang munafik. Bisa kata au di sini diartikan juga jumlah daripada sifat orang munafik. Dari masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran. Diumpamakan sifat mereka seperti orang yang menyalakan api. Kemudian begitu apinya nyala lalu apinya padam. Sehingga begitu dipadam, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Kemudian terjadi apa? Wa tarakahum fil dhulumati. Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan sehingga mereka tidak melihat sesuatu apapun. Jadi dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ditambah lagi sifatnya au kasayyibin. Ini atau sifat mereka seperti orang yang dihujani. Nah bisa saja au ini diartikan dengan tambahan daripada perumpamaan sifat orang munafik. Bisa saja untuk arti memindahkan dari sifat ke satu sifat, artinya ke sifat yang lain itu arti lil dan lain sebagainya. Maka bahasa Al-Quran ini sudah mengcover semua bentuk bahasa yang ada di manusia itu sendiri. Mau dia bangsa Arab, mau dia bangsa Ajam, mau dia bangsa apa saja asalkan manusia dan jin itu sudah mengcover cara berbahasanya sesuai dengan bahasa Al-Quran itu. Jadi bahasa Al-Quran inilah sebenarnya yang diidentikan dengan bahasa orang ashabul uqul, orang-orang yang punya akal ashabul uqul. Itulah makanya orang yang dikatakan orang yang betul-betul percaya kepada Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Lalu orang yang percaya benar kepada Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran juga kepada Rasulullah SAW, orang itu sudah betul-betul percaya 100% kepada Allah dan Rasul. Nah itulah yang dikategori ashabul uqul. Dengan kata lain ulul albab, orang yang punya akal sehat. Jadi selain itu kalau dalam versi Islam itu tidak dikatakan orang yang sehat akal. Ini dalam versi Islam, terlepas daripada versi-versi lain. Tapi kita tidak masuk di dalam membahas masalah versi agama ini kita tidak masuk di situ. Ini yang kita bicarakan adalah versi Islam. Yang dikatakan orang yang berakal itu adalah orang-orang yang betul mempercayai Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran, sekaligus dia percaya kepada Rasulullah SAW.
serta dia mengamalkan sesuai dengan kepercayaan itu. Nah, dengan pengamalan sesuai dengan kepercayaan itu menunjukkan kepercayaan yang sejati. Implementasi dari kepercayaan. Dari kepercayaan. Maka itulah yang dikategori ashabul uqul. Nah, jadi jangan kita berasumsi bahwa ini akal sehat, ini berakal begini-begini, tapi tidak mempunyai dasar yang jelas. Jadi harus mendasar itu. Kalau pada Islam ya begitu. Maka orang Islam sebenarnya sudah dilatih di segala bidang. Mau cara berbicara, mau cara beradaptasi, mau apa segala sudah dilatih. Ya contoh misalnya di dalam Al-Quran itu latihannya kalau dari segi adab misalnya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi kajahri ba'dikum ba'da. Jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Jadi kalau orang yang bawahan misalnya ada anak buahnya mau bicara dengan bosnya misalnya, jadi tidak layak, setara saja suaranya tidak layak, itu tidak adab namanya. Itu Al-Quran yang membahas tentang itu. Jadi kalau bawahan ini harus suaranya lebih rendah daripada suara bosnya. Nah, begitu juga. Jadi sahabat kalau bicara kepada Nabi ya bawahan. Nah, kira-kira begitu. Ya sama saya misal mahasiswa ada di kampus misalnya, itu tidak boleh, itu kurang adab kalau si mahasiswa ini, si murid ini suaranya lebih keras daripada dosennya. Nah, daripada dosennya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu semua bicara adab. Nah, bicara adab. Jadi mau cari apa saya dalam Al-Quran ini ada. Jadi kan luar biasa. Berarti Al-Quran ini membahas, memberitahu, menunjukkan cara kita beradaptasi dengan Allah, Rasul dan alam itu ada di sini.